Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat-sehat untuk kalian. Kembali lagi di channel Bakmi Beo Official ya. Seperti biasa, kita akan bercerita tentang kisah-kisah horor, legenda atau mitos ya. Jadi sebelum kita berlanjut ke ceritanya, jangan lupa buat like, comment, and subscribe buat membantu support agar channel kami terus berkembang dan berbagi cerita horor setiap harinya. Dan jangan lupa juga klik tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru tentang cerita horor di channel kami. Di video kali ini gua mau bercerita tentang salah satu kisah yang based on true story atau kisah nyata pengalaman dari seorang ketua angkatan di salah satu rumah bekas pembantaian. Cerita ini berawal dari seorang pria yang menjadi ketua angkatan di kelas jurusannya. Saat itu dia dan teman sekelasnya mengadakan acara malam keakraban. Hari itu mereka berniat untuk bermalam di sebuah rumah yang mereka sewa. Pria ini ya kita sebut saja Adam. Tadinya si Adam ini tuh hampir saja gak bisa berangkat dikarenakan hujan yang turun sangat deras. Jadi dia tuh awalnya gak bisa berangkat karena ya kehalang hujan gitu, hujan yang lebat. Siapa juga yang mau keluar rumah gitu kan keadaan hujan lebat, kecuali kalau ada keadaan genting. Sementara hari sudah mau menjelang malam gitu. Ketika si Adam ini ngelihat jam, ternyata waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Adam ini lantas melirik teman kosnya, kita sebut aja Oji dan Iman. Si temannya pun terlihat seperti gelisah gitu karena ya hujan ini masih belum reda, jadi mereka belum bisa pergi juga ke tempat acaranya. Namun mau bagaimanapun kondisi dan cuacanya, mereka harus tetap berangkat ke sana gitu kan. Apalagi si Adam ini adalah seorang ketua angkatan. Ya apa jadinya coba seorang ketua angkatan gak bisa hadir di acara yang dibuat sama kelasnya. Akhirnya dengan nekat Adam, Oji, dan si Iman ini nekat menembus hujan dengan menggunakan motor. Mereka berangkatnya boti gitu kan, atau bonceng tiga lah kalau kalian nggak tahu boti ya. Si Adam, si Oji, dan si Iman ini mereka gak pakai jas hujan, jadi ya udahlah mereka pakai jaket seadanya aja. Mereka ngendarain motornya ngebut supaya cepet gitu kan sampai ke tempat acara. Perjalanannya ini, perjalanan menuju tempat acaranya ternyata cukup menyeramkan gitu, cukup mencekam. Jalannya ini yang mereka lewati ternyata jalan-jalan kecil yang dipenuhi dengan pohon-pohon jambu. Hal ini membuat si Adam merasa agak takut dan ya pengennya cepet-cepet sampai gitulah di tempat tujuan karena jaga enak hati gitu. Malam-malam jalan di tempat yang banyak pohon jambunya, hujan juga. Untunglah agak lama dari jalan kecil tadi mereka menemukan jalan yang padat rumah penduduknya. Udah masuk ke jalan-jalan yang rame. Karena sudah di jalan yang rame nih, jalan yang padat rumah penduduk, nah berarti tempat tujuan mereka ini udah gak jauh lagi gitu pikir si Adam. Dan benar saja, akhirnya di sebelah kiri mereka menemukan rumah
dengan banyak motor yang terparkir gitu. Dan di depannya juga terdapat bendera yang terkibar itu, dan ternyata bendera itu adalah bendera jurusan kelas si Adam. Dengan lega si Adam ini memarkirkan motor dan bergegas masuk ke dalam ya, karena si dua temannya yang lain udah masuk duluan gitu. Jadi temannya masuk duluan, si Adam markirin motor dulu. Dengan tubuh yang basah kuyup, Adam ini ya duduk dulu gitu kan di depan rumah buat bukain sepatunya agar gak bikin atau si bagian depan rumahnya atau si rumahnya itu becek gitulah. Ketika sedang sibuk membuka sepatu di depan rumah, ada dua adik kelasnya yang keluar dari dalam dengan wajah yang terlihat begitu kusut dan lemes. Sumpah kerasa banget nih, kepalaku langsung panas, ujar salah satu dari kedua adik kelasnya. Otomatislah hal ini membuat Adam penasaran kenapa gitu. Terus karena penasaran, si Adam ini bertanya, ada apa sih? Kan kepo si Adam. Tapi si dua adik kelasnya ini bukannya menjawab, mereka malah cuma ngeliat ke arah si Adam itu dengan wajah kebingungan. Terus ya udah, dua adik kelasnya ini tuh menjawabnya cuma menggelengkan kepala aja gitu, geleng-geleng, gak ngomong sepatah dua patah kata. Ya udah, akhirnya Adam ini tanpa basa-basi itu, tanpa banyak nanya apa-apa lagi, langsunglah masuk ke dalam rumah. Begitu si Adam masuk rumah, disitulah si Adam baru ngerasa, Adam baru tersadar dan mulai ngerti apa yang tadi dikeluhkan dan dibicarakan sama dua adik kelasnya yang dia temui di luar rumah. Ternyata keadaan di dalam rumah ini terasa pengap, terus sesek gitu. Tapi si seseknya ini tuh bukan sesek yang biasa gitu, bukan seperti ruangan kurang udara gitu. Ya kalau ruangan kurang udara jadi berasa sesek ke kitanya gitu. Nah ini bukan karena itu. Adam ini juga merasakan sakit dengan keadaan rumah yang disewa mereka. Namun karena tidak ada alasan yang lebih jelas, Adam ini bodo amat gitulah ya, gak terlalu mikirin keadaan rumahnya. Yang penting bisa kumpul-kumpul lah sama anak-anak kelas, bisa ngadain acara dan berjalan lancar aja gitulah pikirnya. Saat masuk, Adam ini ngeliat ada dua pintu setelah ruang tamu. Salah satu pintunya tertutup dan yang lainnya terbuka gitu. Jadi ada yang tertutup, ada yang terbuka. Dari pintu tertutup itu, Adam kayak ngedenger suara khas tawa temennya, ya teman sekelasnya gitu ya, kita sebut saja si Faisal. Lantas Adam ini mendekati pintu itu dan mengetuknya. Pas lagi ngetuk nih, tok 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 gitu kan, ada yang nyaut tuh, siapa, masuk aja, katanya yang di dalam ruangan pintu tertutup tersebut. Sudah, karena ada jawaban, Adam ini akhirnya membuka pintu. Begitu pintunya terbuka, ternyata ruangan itu kosong ya, gak ada siapapun di dalamnya gitu kan. Ya udah, benar-benar kosong, gak ada orang sama sekali. Padahal jelas-jelas tadi ada suara orang yang menjawab dia. Hal ini membuat perasaan si Adam ini gak enak. Jadi kayak anjir, siapa sih gitu, tadi perasaan ada orang ngomong tapi begitu dibuka kok malah gini. Karena sedikit panik, Adam ini bergegas meninggalkan ruangan tersebut. Dia berjalan lagi ya menuju ruangan lain, ngelewat pintu yang terbuka, yang satunya yang dia lihat, dan ternyata di dalamnya sudah banyak anak jurusannya yang hadir. Terus rupanya juga acaranya sudah
dimulai. Karena si anak-anak kelasnya yang lain ini sedang nonton penampilan akustik, akhirnya Adam ini lantas menyalami sebagian orang-orang yang ada di ruangan itu dan meminta maaf juga atas kedatangannya yang terlambat. Ketika dia selesai bersalaman dengan teman-teman yang ada di ruangan tersebut, Adam baru sadar bahwa teman sekelasnya yang memiliki suara tawaan yang khas itu gak ada di sana. Karena penasaran, akhirnya Adam ini bertanya kepada salah satu temannya, dan ternyata dengan tenangnya temannya ini tuh bilang bahwa Faisal ini tuh memang gak hadir gitu kan. Jadi si Faisal ini tuh gak hadir karena terjebak hujan juga. Jadi Faisal ini tuh gak maksain kayak si Adam. Ya udahlah, karena gak mau jadi pikiran, Adam ini ya menghibur diri gitu dan nganggap kalau yang tadi itu cuma ya salah denger aja lah, mungkin cuma halusinasi aja gitu. Gak lama dari situ tubuh si Adam ini mulai menggigil kedinginan gitu, dikarenakan bajunya yang masih basah bekas kehujanan, dan Adam ini ya ngerasa kayak pengen buang air kecil juga. Lantas Adam ini keluarlah dari ruangan tersebut dan melihat-lihat sekitarnya gitu, sekelilingnya. Akhirnya dia menemukan tuh kamar mandi ternyata ada di ruangan sebelah. Akhirnya lantas dia bergegaslah masuk ke kamar yang ada kamar mandinya di sebelah ruangan tadi. Kamar mandi itu kelihatan normal saja, ukurannya gak terlalu luas namun panjang. Di dalamnya ada bathtub, kloset, shower gitu. Ya komplit lah gitu, kayak toilet hotel mewah gitulah. Ada bathtubnya, air tampak ngalir dari shower ke bathtub. Selain itu gak ada apa-apa lagi di sana. Akan tetapi perasaan si Adam ini mulai gak enak. Dia mulai merasa bulu kuduknya ini tuh merinding. Secepatnya Adam ini mutusin buat segera keluar dari kamar mandi tersebut. Ketika dia mau berbalik badan gitu, ya mau arah keluar, sudut pandangan matanya si Adam ini tuh kayak ngelihat sesuatu. Ada makhluk putih, bukan makhluk putih sih, tapi makhluk berbalut kain putih yang lusuh berada di dalam bathtub tersebut. Jadi cuma selewatan aja gitu Adam ngelihatnya. Karena penasaran gimana itulah rasanya kayak ngelihat sosok, Adam itu memberanikan diri untuk melihat ke arah bathtub. Begitu dia lihat ternyata bathtub itu kosong, itu gak ada apa-apa. Jadi udahlah, si Adam tuh berpikir mungkin hanya halusinasi saja gitu. Akhirnya dia agak lega, gak begitu merinding. Dia buru-buru lah keluar dan bergegas kembali ke ruangan yang banyak teman-temannya. Beberapa jam kemudian caranya selesai. Adam ini lupa dengan kejadiannya yang dialami sama dia di kamar mandi, yang tadi dia sempat ngeliat sok makhluk putih itulah. Ketika anak-anak yang lain sibuk dengan kegiatannya masing-masing, Adam ini dia lebih memilih buat nyari udara segar gitu. Ya, seperti yang gue bilang tadi lah di awal, karena kondisi si rumah ini pengap gitu kan, sesek. Jadi kurang asupan udara gitulah. Adam ini memutuskan buat cari angin gitulah, cari udara segar. Dia berjalan tuh menuju kolam renang gitu. Ya, kolam renang pasti ada di luar lah. Ketika saat berjalan dari jauh, Adam ini ngeliat ada sebatang pohon yang ada di pinggiran kolam tersebut. Entah kenapa seperti ada yang menarik perhatian dari Adam ini. Jadi si Adam ini tuh kayak ngerasa kepo gitu sama apa yang ada di sekitar pohon tersebut. Pandangan Adam ini pun terus mengarah ke pohon tersebut. Sambil berjalan tuh dia fokus ke pohon itu kan, karena dia tuh ngerasa ada yang aneh gitu sama pohon ini. Setelah jaraknya lumayan agak dekat, seketika badan Adam ini tuh menjadi kaku gitu.
karena melihat sosok putih yang ada di sebelah pohon tersebut. Padahal sebelumnya dia gak ngenotis gitu ada sosok itu. Meskipun dia fokus ke arah pohon tersebut, tapi dia gak ngeliat gitu ada makhluk putih ini. Nah, jadi dia baru kelihatan atau baru muncul begitu si Adamnya dekat, badannya mulai bergetar, dan si Adam ini baru keinget gitu bahwa sosok itu adalah sosok yang sebelumnya sekilas dia lihat di kamar mandi itu yang ada di bathtub tadi. Makhluk itu diam di sebelah pohon dan ternyata itu adalah sosok dari Poci. Dengan gemetar dan dengan sisa tenaga yang dia punya, orang capek banget gitu kan, udah mah bawa motor, hujan-hujanan, ngelewatin tempat yang serem gitu kan, ketambah kejadian-kejadian sebelumnya yang dia alami gitu kan. Adam ini buru-buru kembali gitu kan ke ruang tengah dan ngambil posisi tidur meringkuk di antara teman-temannya yang sudah lebih dulu tidur. Keesokan harinya Adam ini menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya sama temennya yang bernama si Haris. Lalu Haris ini bilang gitu dan menceritakan kembali ke si Adam, wah, rumah yang mereka sewa ini tuh dulunya pernah menjadi tempat pembantaian seluruh anggota keluarga oleh perampok beberapa tahun silam. Serem gak sih? Gimana coba posisi kalian atau perasaan kalian kalau kalian menginap di rumah yang ternyata itu bekas rumah pembantaian? Gak tahu lagi lah. Ya, mungkin segitu aja cerita untuk video kali ini yang bisa gue ceritain buat kalian. Jika kalian ngerasa terhibur dengan cerita-cerita dari gue, jangan lupa buat bantu support dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita horor juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.